Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Aulia Hasanah, NIM 24402400234. Saya merupakan mahasiswa PPG Calon Guru Universitas Islam Sultan Agung Semarang, bidang studi Bahasa Indonesia. Di sini, saya akan mempraktikkan pembelajaran teks biografi di kelas 10-10 di instansi SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua. Sudah sarapan? Sudah pintar sekali, biar tambah semangat belajarnya. Nah, sebelum pembelajaran kita dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilakan. Selesai? Baik, Bu Vika, cek presensi terlebih dahulu. Adi Sufi. Ya, cek. Aura Ajeng. Bima Maulida. Dias. Fardan. Gerard. Jihan. Kenza. Kenza sakit. Lutfi. Muhammad Erza. Aurelia. Ilham. Muhammad Yusuf. Nadia Salsabila. Raditya. Rafaizia. Rafansya. Ratu. Saskia. Safa. Siva. Zaki. Baik, sudah semua. Kurang satu yang gak berangkat, Kenza. Mari kita doakan bersama, semoga Kenza cepat sembuh. Nah, sebelum itu kita mengingat-ingat pembelajaran minggu lalu. Ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Kita belajar tentang apa? Teks biografi. Apa itu teks biografi? Baik, teks biografi adalah teks yang menceritakan tentang kisah hidup seseorang. Nah, mengapa sih kita perlu belajar teks biografi? Karena sebelumnya dan pengalaman bisa memberi semangat dan perjalanan bagi orang lain. Pintar sekali Ilham. Jadi di teks biografi ini banyak manfaatnya hal yang dapat kita pelajari. Selanjutnya, Bu Tika ada kuis terlebih dahulu. Nah, siapkan HP kalian masing-masing. Silakan bisa di-scan barcode yang ada di depan. Waktu pengerjaan kuisnya selama 5 menit. Dikerjakan sendiri-sendiri.
Ada yang merasa susah? Sudah selesai semuanya? Sudah, baik, HP-nya bisa disimpan lagi. Nah, tadi kalian sudah menyebutkan tokoh idola kalian masing-masing. Kemudian sudah mengerjakan pretest. Pretestnya tadi tentang apa? Teks biografi. Maka dari itu, tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk menganalisis struktur dan kebahasaan teks biografi, serta untuk menggali nilai-nilai keteladanan dan nilai keistimewaan dalam teks biografi. Nah, dengan mempelajari teks biografi ini, kalian bisa mengenal keteladanan dan keistimewaan tokoh-tokoh hebat yang dapat menjadi inspirasi kalian di masa depan. Nah, Bu Vika jelaskan terlebih dahulu, untuk langkah pembelajaran hari ini, nantinya ada diskusi dan presentasi. Nanti kalian akan belajar secara berkelompok. Namun sebelum itu, mari kita saksikan bersama video teks biografi. Terima kasih sudah nonton Komika. Untuk pertanyaan lagi, tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep active and stay curious. Bapak bukan yang akan terus dilakukan penting bersaing dengan juga kembali serba tapi jangan kita tahu sebelum menggagas filosofi pendidikan kita beliau memulaikan sebagai seorang kritis pejuang dan matang cerdas matang kritis berjaya ialah Ki Hajar Dewantara. Terakhir di keluarga bangsawan dengan nama Raden Mas Suwairdi Suryani, ia lahir dengan tubuh yang sedikit berbeda. Sampai lain menjadi HP yang lucu buat. Namun menurut sahabat mereka, bentuk fisik inilah yang menandakan pemberian besar. Sebagai seorang bangsa muda, sebagai kecil memiliki hak istimewa yang tidak dimiliki orang lain. Lalu di masa remaja, beliau pun mendapatkan kesempatan untuk bersekolah dan berkarya secara cuma. Namun dikarenakan tubuh yang sering sakit, beliau harus tidak naik kelas dan cabut dari siswa.
Walaupun pencambukan ini berbeda-beda politis, tapi gagal menjadi dokter tidak lantas sebuah otak. Malah ia menemukan kekuatan baru dari bersenjata, kertas, dan pen. Tulisan-tulisan suara menarik perhatian dua pemuda lainnya yang juga tengah membantu pergerakan, Dr. Cito dan dosen. Ketiga orang inilah kemudian bahu-bahu menyebarkan ide Indonesia Merdeka lewat partai politik pertama di Nusantara. Ibarat mendapatkan angin, di sana suara ini semakin jalan kritik ketidakadilan, timpal. Puncaknya, ia memberikan sebuah kritik saja, tunjukkan kepada bangsa dan tulisan yang sangat ironis, menyindir perayaan kemerdekaan Belanda di atas tanah sebuah bangkai dan mereka jajah. Ongkos yang juga harus dibayar oleh orang. Merah waktu aja. Suara lantang suara ini akan sudah keterlaluan. Bersama dengan sebuah tidak sampai semua. Naga boleh nggak? Tapi naga dalam jiwa tidak menyala. Itulah penghasilan suami justru kecelakaan. Mengajarkan pendidikan dan pokok ide-ide dan kok. Ada dan dua. Kembali ke tanah air, jalan berjalan masih dihadapi. Suami dan belajar dihadapan dengan mereka. Ya, makanya kali yang pertama kita tapi dari benci hatinya bisa mendengar kabar yang dalam bendera habis melahirkan anak tiga. Lalu di sini titik baru pada satu kesempatan sang istri memberikan suatu janjinya kepada sang ibu agar mau menjadi kaumnya yang bertindak. Mereka mendapat ilham suara itu segera bersiap lahir dan sosok yang baru. Ya, ketika bebas, ia lekas mendirikan sebuah sekolah, taman siswa. Sebuah cara perjuangannya tidak dulu untuk memperkuat rakyatnya senjata kemudian. Ia juga menanggalkan nama baik, menggantinya dengan nama panggilan yang tetap. Ki Hajar Dewantara. Mimpinya sangat besar dan memalukan. Cita-cita untuk meraih kemerdekaan bukan hanya merdeka dari penjajahan, tapi juga kebodohan yang mengejar. Inilah sumbangsi terbesar yang membuat istimewa bagi Bapak Pendidikan Indonesia. Perjuangan menjajar tidak melulu dengan senjata. Bisa dari seorang dokter yang bilang tahun ini cuma juga ketika kritik ataupun seorang pendidik. Ya, kita mau perjuangan itu adalah tentang mimpi yang butuh 3 dekade bagi 3 tahun. Cita-cita pendidikan dinikmati oleh kita semua hingga hari ini. Sekarang, giliran kita untuk mimpi dan cita-cita bagi Indonesia di masa. Dan seperti biasa, terima kasih. Baik, sudah selesai. Ini teks biografi siapa? Ki Hajar Dewantara. Kira-kira apa sih nilai keteladanan yang dapat diambil dari Ki Hajar Dewantara? Siapa? Siapa keteladanan? Baik, pintar sekali sih Pak. Banyak keteladanan yang harus diteladani dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian selain nilai keteladanan, ada juga nilai keistimewaan yang dapat kita ambil. Apa aja sih nilai keistimewaan dari Ki Hajar Dewantara? Siapa namanya? Zaki, silakan Zaki. Beliau merupakan tokoh pendidikan Indonesia, cerdas dan mungkin juga menjadi mahasiswa. Betul sekali, Ki Hajar Dewantara ini merupakan pendiri Taman Siswa.
Nah, video ini sebagai pemantik kita sebelum mengerjakan lembar kerja peserta didik. Nah, tadi kan kalian sudah mengerjakan asesmen diagnostik atau pretest. Berdasarkan hasil tersebut, Bu Vika akan membagikan kelompok untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik. Ini pembagian kelompoknya. Kelompok 1 ada Ilham, Yusuf, Nadia, Raditya, Siva, dan Saskia. Kelompok 1 sebelah sini. Silakan berkelompok. Kemudian kelompok 2, Rafa, Rafansya, Ratu, Aurel, Safa, dan Saki. Kelompok 2 sebelah sini. Selanjutnya kelompok 3, Adi Sufi, Aura, Dwi, Fardan, dan Gerat sebelah sini. Dan kelompok 4, Tias, Jihan, Kenza, Lutfi, dan Erza sebelah sana. Baik, masing-masing perwakilan kelompok bisa maju ke depan untuk mengambil LKPD. Ini kelompok 4. Kelompok 3. Kelompok 3. Nah, sebelum mengerjakan, Bu Vika jelaskan terlebih dahulu. Kalian bisa dibuka LKPD-nya masing-masing. Yang pertama, bacalah teks biografi yang telah dibagikan kepada kelompok kalian. Kelompok 1 siapa? Teks biografi siapa? Sultan Agung. Kelompok 2, Dr. Daryadi. Kelompok 3, Ahmad Yani. Kelompok 4, Pratama Arhan. Oke, sudah dapat semuanya ya. Kemudian diskusikan peran masing-masing. Ada yang menjadi ketua kelompok, ada yang menjadi penulis, kemudian ada yang mendesain grafis untuk bahan presentasi. Selanjutnya, bisa buka LKPD masing-masing. Yang pertama adalah mengidentifikasi struktur teks. Ada orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi. Kemudian menganalisis ciri kebahasaan. Di sini ada ciri kebahasaan kata kerja, kata sifat, kata ganti orang ketiga, dan konjungsi waktu. Nanti setiap kata bisa ditandai menggunakan spidol warna. Masing-masing kelompok bisa maju ke depan lagi untuk mengambil spidol warna. Kemudian yang terakhir adalah menganalisis nilai keteladanan dan nilai keistimewaan.
Oke, kemudian kalau sudah selesai, kalian membuat desain grafis sebagai bahan presentasi. Bisa dipahami? Silakan bisa mulai dikerjakan. Ya, gitu. Pengerjaan kelompok ini waktunya 20 menit. Sudah dibagi perannya masing-masing? Udah, Ibu. Ya. Kelompok 2 sudah dibagi perannya masing-masing? Kelompok 1 sudah dibagi perannya masing-masing? Ya. Kelompok 4 sudah dibagi perannya masing-masing? Ya. Dari kelompok 4 ada yang ingin ditanyakan atau yang kesusahan? Ini bagian orientasi ini menjelaskan terkait dengan nama, tempat lahir, atau latar belakang keluarga. Jadi di bagian orientasi ini hal umum atau hal secara dasarnya tokoh biografi tersebut. Kemudian bagian peristiwa penting ini menjelaskan tentang peristiwa penting yang dialami oleh tokoh tersebut. Hal yang membuatnya penting, misal di tahun perjalanan karirnya gitu ya. Ya, selama perjalanan karirnya peristiwa penting. Kemudian reorientasi ini sebagai penjelasan penguat terkait teks biografi tokoh tersebut. Dan kemudian selain itu ada nilai keteladanan. Nilai keteladanan dan keistimewaan ini berbeda. Keteladanan ini hal yang dapat diteladani. Kemudian keistimewaan ini ciri khas atau ciri khas yang dimiliki tokoh biografi tersebut. Kemudian selain itu, kalian juga menganalisis kebahasaannya. Jadi sudah mengambil spidol warna. Ya, nanti kebahasaannya di sini di teksnya bisa digarisbawahi yang menunjukkan kata kerja mana, kata sifat mana, kemudian kata ganti orang ketiga tunggal. Jadi dalam teks biografi ini menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal. Contohnya, ya, atau ya. Silakan bisa dilanjutkan. Kelompok 3 ada yang ditanyakan? Ini tadi sudah dibagi ya peran kelompoknya masing-masing. Kemudian ini dari strukturnya dulu. Bagian orientasi ini menjelaskan hal dasarnya, misalkan nama, tanggal lahir, atau latar belakang keluarga. Ini masuknya di bagian orientasi. Kemudian di bagian peristiwa penting, ini hal penting yang selama masa hidupnya itu hal penting apa saja yang dialami oleh tokoh tersebut. Bisa dituliskan di sini. Kemudian reorientasi ini sebagai simpulan atau penguat dari semua teks biografi ini nanti bisa ditulis. Nah, selain struktur, kalian juga menganalisis nilai keteladanan dan nilai keistimewaan. Ini tuh kedua ini berbeda. Keteladanan ini hal yang dapat diteladani. Sedangkan keistimewaan ini ciri khas yang dimiliki tokoh tersebut. Keistimewaan ciri khas berarti kan nggak dimiliki oleh tokoh lain. Nah, ciri khasnya itu apa dari tokoh? Selain itu, nanti juga menganalisis kebahasaannya. Ya, ini sudah mulai menganalisis kebahasaannya ya, berarti sudah paham.
Ada kata kerja, kata sifat, kata ganti orang ketiga tunggal. Nanti bisa digarisbawahi menggunakan spidol warna. Nah, kalau udah selesai semua, jangan lupa membuat desain grafis untuk bahan presentasi. Tadi sudah dibagi siapa yang presentasi? Oke, nah, silakan lanjutkan. Kelompok 2, ada yang ditanyakan? Tidak. Aman ya? Kelompok 1, aman. Aman. Ini yuk.
Kelompok 1 sudah sampai mana pengerjaannya? Tinggal peristiwa. Di bagian struktur ya. Yes. Ya. Kelompok 2 sudah sampai mana? Pemewaan. Sudah dinilai keteladanan dan keistimewaan. Strukturnya sudah semua? Strukturnya sudah semua. Kelompok 3 sudah sampai mana? Keteladanan. Sudah sampai keteladanan. Struktur sudah semua? Alhamdulillah sudah. Jadi nanti kita ada kesulitan nggak di bagian keteladanan? Tidak. Ini keistimewaannya yang belum ya. Mungkin kalian susah carinya. Keistimewaan ini Bu Vika tegaskan lagi ciri khas dari tokoh tersebut yang beda dari tokoh lain. Nanti bisa dibaca ulang ya ciri khasnya. Yang beda dari tokoh lain itu apa? Ya saling bertukar pendapat nggak apa. Kan tujuan bekerja kelompok ini adalah untuk saling bertukar pendapat. Biar nanti jawabannya tambah banyak dan kita pikirannya lebih terbuka dari perspektif masing-masing. Tadi Bu dengerin Kelompok 4 ada yang ingin ditanyakan? Sudah sampai mana? Strukturnya sudah semua. Nah ini bagian peristiwa pentingnya, bisa ditambahin yang lebih banyak lagi ya. Ini bagian peristiwa pentingnya, bisa ditambahkan lebih banyak lagi. Nanti kalian dibaca lagi, misal kesusahan di bagian peristiwa penting, ini tuh peristiwa penting selama masa hidupnya itu hal-hal yang penting tuh apa aja, nggak bisa ditulis lebih banyak lagi ya. Kemudian untuk nilai keteladanan dan keistimewaan ini, ya keistimewaan ini yang tidak dimiliki oleh tokoh lain. Di sini apa? Kalian sudah menemukan satu ya, lemparan jauh. Ya nanti bisa dibaca lagi.
Waktu pengerjaannya 5 menit lagi. Jangan lupa disiapkan bahan presentasinya. Dua menit lagi ya waktunya. Silakan disiapkan bahan presentasinya. Nanti dibaca-baca dulu untuk persiapan presentasi. Disiapkan bahan presentasinya. Tadi sudah dibagi siapa yang presentasi?
Baik, kita hitung bersama. 3, 2, 1. Oke, sudah selesai semuanya? Bisa angkat LKPD-nya? Ya, sudah selesai semuanya. Nah, selanjutnya, sebelum presentasi, kalian silakan mengumpulkan desain grafis yang sudah dibuat di barcode berikut. Silakan bisa dikumpulkan perwakilan kelompok. Desain grafisnya, LKPD-nya disimpan dulu untuk presentasi. Kelompok 1 sudah mengumpulkan? Kelompok 2? Kelompok 3? Sudah terkirim. Kelompok 4? Sudah. Baik, sudah masuk semua ya. Ini infografis yang kalian buat sudah masuk semua. Nah, untuk urutan maju presentasinya, sebelum Bu Vika acak, masing-masing kelompok sudah dibagi siapa yang presentasi? Jadi nanti teknisnya adalah perwakilan kelompok masing-masing 2 orang maju ke depan untuk menjelaskan hasil kerja kalian. Kemudian anggota yang lain aktif dalam diskusi, menanggapi kelompok lain, bisa bertanya atau menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Bisa dipahami? Tadi di awal sudah dibagi perannya masing-masing ya. Nah, siap-siap aja Bu Vika acak untuk urutan majunya. Kelompok 1. Yang pertama kelompok 1. Silakan bisa maju ke depan, siapa yang mewakili? Salam dulu, kemudian perkenalkan. Beliau merupakan hanya mati dari makanan dan mati dari makanan. Peristiwa penting adalah peristiwa tahun 19 yang karena bagaimana melakukan daerah pesisir Semarang reformasi budaya dan pemerintahan. Nama Sultan Agung diabadikan dalam nama institusi jalan dan budaya di wilayah Jawa Tengah termasuk Semarang. Keempat, keteladanan. Kepemimpinan yang bijaksana, visi kebangsaan yang melampaui zamannya, keberanian melawan penjajah VOC, kebijaksanaan menyatukan nilai Islam dan budaya lokal. 5. Keistimewaan. Pemimpin spiritual sekaligus militer, pemikir dan penulis karya sastra sofistik, memberi pengaruh besar pada sistem kalender dan administrasi di Jawa. Yang terakhir adalah kebahasaan. Yang pertama adalah kata kerja, ada menyatukan, menyerang, dan melawan. Yang kedua ada kata sifat, yaitu bijak, tegas, religius, dan toleran. Yang terakhir ada kata ganti orang ketiga, tunggal, yaitu beliau.
Sekian dari presentasi kelompok kami. Sebelum kami tutup, ada yang ingin ditanyakan? Oke, disilakan. Bisa berdiri, kelompok 1 yang menjawab bisa berdiri. Karena Sultan Agung ingin menjadikan pengaruh dan membuatkan pelabuhan-pelabuhan dari taman yang nomor 2, apakah bisa dipahami? Bisa. Bisa. Bisa dipahami. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok 1 tadi sudah menjelaskan tentang biografi Sultan Agung. Mulai dari keteladanan di sini adalah Sultan Agung ini menjadi pemimpin yang bijaksana. Kemudian, keberaniannya melawan penjajah VOC. Dan kebijaksanaannya dalam menyatukan nilai Islam dan budaya lokal. Betul sekali yang disampaikan oleh kelompok 1. Kemudian keistimewaannya juga sebagai pemimpin spiritual sekaligus militer dan pemikir serta penulis karya sastra. Kemudian Sultan Agung ini juga memberi pengaruh besar pada sistem kalender dan administrasi Jawa. Bagus sekali pengerjaan dari kelompok 1. Selanjutnya, kita lanjut presentasi berikutnya ya, kita acak kembali. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami di sini akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang biografi Jenderal Ahmad Yani. Yang pertama ada orientasi. Jenderal Ahmad Yani lahir di Purworejo pada 19 Juni 1922. Beliau merupakan anak dari pasangan Sarjan dan Martini. Sejak kecil, beliau tekun, rasa ingin tahu tinggi dan nasionalis. Selanjutnya, yang kedua ada peristiwa penting. Ia pernah memimpin operasi penumpasan pemberontakan TII di Jawa Tengah dan Jawa Barat menjadi target utama G30S PKI dan gugur pada 1 Oktober 1965. Selanjutnya, ada reorientasi. Ia dikenang sebagai pahlawan revolusi. Namanya diabadikan sebagai bendera internasional Ahmad Yani di Bandara Internasional Ahmad Yani di Semarang. Yang keempat ada keteladanan. Berani menolak intervensi politik dalam tubuh TNI, rela berkorban demi kebenaran dan kedaulatan negara. Yang kelima ada keistimewaan. Pemimpin militer yang berintegritas tinggi dan tidak kompromi terhadap ancaman ideologi, simbol nasionalisme dan patriotisme sejati. Yang keenam ada kebahasaan. Kata kerja bergabung dengan TNI. Kata sifat kuat, berani, jujur, dan nasionalis. Yang terakhir kata ganti orang ketiga, tunggal. Ia dan beliau. Terima kasih. Sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Mungkin itu saja. Terima kasih dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, bagus sekali, runtut sekali yang disampaikan oleh kelompok 3. Bu Vika bahas di bagian reorientasi. Tadi kelompok 3 menyampaikan Jenderal Ahmad Yani ini dikenang sebagai pahlawan revolusi dan namanya juga diabadikan sebagai Bandara Internasional Ahmad Yani di Semarang. Nah, kalian sebagai warga Semarang tentu sudah tidak asing lagi dengan Bandara Internasional Ahmad Yani. Sudah sering berkunjung ke sana? Nah, kapan-kapan kita bisa liburan bareng. Kemudian keteladanannya, Jenderal Ahmad Yani ini berani menolak intervensi politik, jadi tidak terpengaruh oleh suapan-suapan gitu dari politik, tentang politik. Jadi beliau merupakan orang yang jujur dan setia, rela berkorban demi kebenaran dan kedaulatan negara. Nah, ini sangat perlu diteladani sebagai generasi muda oleh kalian. Kemudian keistimewaannya, Jenderal Ahmad Yani ini sosok pemimpin militer yang berintegritas tinggi dan tidak kompromi terhadap ancaman ideologi. Ini menjadi simbol nasionalisme dan patriotisme sejati. Kira-kira begitu yang disampaikan oleh kelompok 3, pengerjaannya sangat bagus sekali dan presentasinya sangat bagus sekali. Baik, lanjut untuk presentasi kelompok berikutnya. Sisa kelompok 2 dan kelompok 4. Manakah yang lebih siap? Kelompok 2 dan kelompok 4? Kita acak aja ya. Kelompok 4, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kali ini akan menjelaskan biografi tentang Pratama Arhan. Pratama Arhan sendiri lahir di Blora pada tanggal 21 Desember 2001 dan sejak kecil ia memang memiliki minat yang lebih terhadap sepak bola. Ia berasal dari keluarga yang sederhana, tetapi keluarganya tersebut tetap mendukung cita-citanya. Peristiwa penting yang dialami Pratama Arhan yaitu pada tahun 2021 dipanggil Timnas Indonesia U19 dan Timnas Senior. Ia bersinar di Piala AFF 2020 dan meraih penghargaan Young Player of the Tournament. Lalu Arhan sendiri menjadi simbol harapan bahwa anak daerah juga bisa sukses di level nasional dan internasional. Kisah perjuangannya dekat dengan kehidupan siswa di Semarang saat ini. Keteladanan yang dimiliki Pratama Arhan ya ada satu, yang pertama disiplin dalam latihan, dan kedua yaitu setia membela timnas, dan yang ketiga berani mengambil tantangan di luar negeri. Lalu yang terakhir ada menginspirasi pelajar pekerja keras. Lalu Arhan sendiri memiliki keistimewaan seperti ahli dalam lemparan ke dalam jarak jauh, lalu memenangkan penghargaan pemain muda terbaik di AFF, dan juga diakui secara internasional dan bermain di klub Jepang dan Korea. Kata kerja yang ada di teks biografi Pratama Arhan ada kata yaitu menunjukkan minat, lalu membela timnas. Kata sifat ada hebat, akurat, dan disiplin. Kata ganti orang ketiga tunggal, ya dan dia. Nah, sebelum kami tutup presentasi kami, apakah ada kelompok yang ingin bertanya? Oh ya, benar. Dari kelompok 3. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, langsung saja kelompok terakhir, sisa kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mepresentasikan biografi Dr. Karyadi. Yang pertama ada orientasi. Dr. Karyadi lahir di Kendal 2 Juli 1905. Beliau berprofesi sebagai dokter kepala laboratorium RS Pusat Semarang. Yang kedua ada peristiwa penting. Tahun 1945 ditugasi menyelidiki isu racun dalam air oleh tentara Jepang. Kemudian ditembak saat menjalankan tugas, sehingga memicu pertempuran 5 hari di Semarang. Yang ketiga ada reorientasi. Namanya diabadikan sebagai nama rumah sakit terbesar di Jawa Tengah, yaitu RSUP Dr. Karyadi. Yang nomor 4 ada keteladanan, tanggung jawab moral sebagai dokter dan ilmuwan, keberanian mengambil resiko besar demi keselamatan masyarakat. Dan yang kelima, ada keistimewaan, yakni memadukan keahlian profesional dengan kepedulian kemanusiaan, tidak hanya dokter ilmuwan, tetapi juga pejuang tanpa senjata. Yang keenam, bagian kebahasaan, yakni ada kata kerja, yakni mengabdi dan menyelidiki. Kata sifat, ada cerdas, berdedikasi, dan berani. Kata ganti orang ketiga tunggal adalah beliau. Sebelum menutup presentasi ini, ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Sudah tidak ada. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, presentasi dari kelompok 4 sangat bagus sekali terkait Dr. Karyadi. Kalian sebagai warga Semarang tentu tidak asing ya dengan Rumah Sakit Dr. Karyadi. Kemudian tadi yang disampaikan kelompok 3, biografi Pratama Arhan juga kelompok 3 sudah menyampaikannya dengan baik. Pratama Arhan ini pernah bermain di PSIS Semarang. Jadi sebagai warga Semarang ini bisa dijadikan contoh keteladanan. Bekerja keras, jadi walaupun dari desa tapi bisa tembus ke level internasional. Seperti itu. Banyak sekali informasi yang kalian sampaikan. Nah, KPD-nya sudah dikumpulkan semua. Silakan bisa dikumpulkan ke depan. Baik. Tadi kan kalian sudah menganalisis struktur, kebahasaan, kemudian presentasi juga tentu pusing ya. Tugas terus seperti itu. Pusing. Nah, sebelum lanjut ke materi berikutnya, Bu Vika ada permainan. Nanti duduknya tetap kayak gini aja, tidak apa-apa. Ada permainan, namanya permainan tebak gambar atau tebak tokoh pahlawan. Karena ini pembelajaran biografi, jadi tokoh-tokoh di sini itu pahlawan nasional. Nanti Bu Vika minta perwakilan 2 orang untuk maju ke depan sebagai pemain, bebas. Boleh mix, misal kelompok 1 dan 2, perwakilan 1-1, atau kelompok 3 dan 4, 1-1. Tidak apa-apa, bebas. 2 orang ke depan. Dari kelompok 3 dan 4. Di sini di tengah.
Siapa yang jadi nanti dua orang di depan ini satu sebagai penebak tokoh dan satunya pemegang gambar. Nanti kalian di sini memberikan clue-nya tanpa menyebutkan nama. Hanya memberikan clue-nya. Silakan dicari. Dari mulai tuh. Yang memberikan clue teman-teman di sini. Teman-teman di sini. Sama. Itu ini orang itu. Siapa? Apa? Udah dengar negeri itu apa ini? Kelompok yang kamu fokus lo gayanya. Rambutnya gini lah. Aduh, mau jadi deh. Lagi. Yang boleh. Ini. Kapal. Oh gantian. Siapa? Satu lagi. Aku tuh menjemput. Yo. Si, apa yang layu? Siapa? Gresia Poli. Udah Bu. Siapa? Poli. Namanya siapa? Poli, Gresia Poli. Ya. Ya. Ini Gracia Poli, tapi bukan pemain voli ya, voli. Nah mungkin dari kelompok 1, 2, tadi kelompok 3 dan 4 sudah sangat bagus sekali. Dari kelompok 1, 2. Ya. Satu lagi ya.
Yang cewek ada yang mau maju ke depan? Yang cewek? Kelompok 1 boleh sama kelompok 3 atau 4? Biar tambah fokus belajarnya. Kelompok 1 sama 4 maju ke depan. Yang cewek, Bu Vika pengen lihat yang cewek. Ini udah. Sisa 2 ini. Maju ke sini. Nah. Ini kelompok sini, kelompok 3 dan 4. Yang cewek. Ayo yang cewek. Oke, berarti baik sudah ya. Sudah, kita kembali fokus lagi. Tadi sudah menebak gambar. Sebenarnya ada satu yang belum ketebak, yang belum keambil. Siapa? Sultan Agung seperti yang dijelaskan kelompok 1. Ya, tadi ini belum keambil oleh yang bermain, tidak apa-apa. Udah fokuskan kembali ke teks biografi lagi. Sudah selesai. Saatnya kita kembali ke materi. Nah, tadi kalian sudah menganalisis teks biografi. Dari mulai kelompok 1 menganalisis Sultan Agung, kelompok 2 Dr. Karyadi, kelompok 3 Jenderal Ahmad Yani, dan kelompok 4 Pratama Arhan. Nah, Bu Vika beri penguatan sedikit, jadi teks biografi. Terkait dengan keteladanan dan keistimewaan. Tadi kalian sudah menganalisis keteladanan dan keistimewaan. Nah, keteladanan ini adalah sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh. Tadi keteladanan dari Jenderal Ahmad Yani, apa keteladanannya? Salah satunya? Berani, betul. Kemudian keistimewaannya? Tidak mau Betul sekali. Jadi keteladanan ini sesuatu yang patut ditiru, misalnya berani. Kemudian keistimewaannya sesuatu yang khas daripada yang lain. Selanjutnya, teks biografi ini, kalian tadi sudah baca masing-masing. Di dalam teks biografi ini berisi fakta-fakta tentang kehidupan tokoh. Kemudian yang kedua adalah mengandung pengalaman dan pencapaian tokoh. Seperti Pratama Arhan, tadi pencapaiannya apa saja? Ya, menjadi pemain muda terbaik dalam Piala AFF. Kemudian teks biografi ini juga ditulis berdasarkan sumber terpercaya. Nah, sumber terpercaya ini bisa melalui observasi secara langsung dengan orangnya, atau wawancara, atau sumber internet yang terpercaya. Seperti itu. Jadi, teks biografi ini valid, sesuai kisahnya. Nggak boleh, harus sesuai dengan jenjang karirnya selama itu.
Kemudian struktur teks biografi. Tadi ada 3. Yang pertama ada orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi. Di bagian orientasi ini memperkenalkan tokoh, misalnya tokohnya Sultan Agung, lahir pada tahun berapa, kemudian tokohnya Dr. Karyadi, Jenderal Ahmad Yani, dan Pratama Arhan. Kemudian peristiwa penting ini menguraikan perjalanan hidup tokoh, misalnya perjuangannya, kemudian tantangan selama masa hidupnya, kemudian keberhasilannya. Seperti yang dicontohkan tadi, biografi Dr. Karyadi misalnya. Beliau, ini peristiwa pentingnya itu perjuangan ketika menjadi dokter, beliau mau mengorbankan nyawanya untuk mengecek air yang beracun. Kemudian sepulangnya beliau ditembak oleh tentara Jepang sehingga memicu terjadinya pertempuran 5 hari di Semarang. Itu merupakan salah satu contoh peristiwa penting yang dialami oleh Dr. Karyadi, seperti yang dijelaskan tadi oleh kelompok 2. Kemudian yang ketiga, reorientasi. Reorientasi ini menyimpulkan nilai-nilai keteladanan yang bisa diambil dari tokoh tersebut. Bisa misalkan, sehingga Dr. Karyadi ini namanya diabadikan sebagai RSUP Dr. Karyadi di kota Semarang. Seperti itu. Selanjutnya itu ciri kebahasaan. Ada 3 yang tadi kalian analisis. Yang pertama, pronomina. Pronomina atau kata ganti orang ketiga. Jadi teks biografi ini menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal. Ingat ya, tunggal. Kata ganti itu ada 2, kata ganti orang ketiga, tunggal dan jamak. Kalau tunggal itu contohnya seperti yang kalian analisis tadi, apa? Iya, dia, atau beliau. Kemudian jamak itu mereka. Mereka kan nggak mungkin masuk teks biografi, karena yang diceritakan tunggal, 1 orang, betul. Kemudian adjektiva. Adjektiva ini kata sifat. Kata sifat untuk menggambarkan karakter tokoh. Misalnya Jenderal Ahmad Yani tadi apa? Berani, betul sekali. Kata sifat itu cerdas, rajin, berani. Kemudian kata kerja atau verba. Kata kerja ini untuk menggambarkan atau tindakan yang dilakukan tokoh. Misalnya Sultan Agung yang ditemukan apa? Menyatukan Pulau Jawa, menyatukan. Di situ ada kata kerja menyatukan misalnya. Nah, yang terakhir ini perbedaan biografi dan autobiografi. Bisa dibaca kaki. Biografi. Biografi dan autobiografi. Biografi, teks biografi ditulis oleh orang lain menggunakan kehidupan orang ketiga yang sumbernya berasal dari wawancara, buku atau arsip. Nah, teks biografi ini ditulis oleh orang lain. Jadi kita menceritakan tokoh orang lain. Perbedaannya apa dengan autobiografi? Silakan bisa dibaca, Kira. Teks autobiografi ditulis oleh diri sendiri, menggunakan sudut pandang para pertama dan sumbernya berasal dari pengalaman pribadi. Baik. Perbedaannya, teks biografi ini ditulis oleh orang lain. Misalnya Bu Vika menulis teks biografi R.A. Kartini. Kemudian autobiografi ini ditulis oleh diri sendiri. Seperti biodata. Jadi perbedaannya jelas ya, biografi dan autobiografi. Nah, contoh teks biografi ini, misalnya contoh teks biografi Soekarno, B.J. Habibie, dan R.A. Kartini. Bisa dipahami sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan? Belum ada ya. Nah, selanjutnya kita main kuis lagi. Silakan bisa dikeluarkan HP-nya. Duduknya tetap di sini. Iya, silakan. Iya. Waktu pengerjaannya 5 menit ya, dikerjakan sendiri-sendiri. Ya, silakan bisa di-scan di depan.
Yang baru masuk bisa di-scan ya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Baik, HP-nya bisa disimpan lagi. Ya. Nah, tadi kalian sudah menganalisis teks biografi, menganalisis nilai keteladanan dan keistimewaan, dan menyampaikan hasil kerja kelompok kalian secara di depan di sini. Baik. Terkait dengan teks biografi ini, kita simpulkan bersama apa sih hal yang dapat dipelajari dari pembelajaran hari ini. Gimana? Ya, menurut siapa namanya? Saskia. Menurut Saskia,
hal yang dapat disimpulkan dari pembelajaran hari ini adalah tokoh-tokoh di Jawa Tengah ini memiliki inspirasi. Tadi seperti Sultan Agung, Dr. Karyadi, kemudian Jenderal Ahmad Yani, dan Pratama Arhan. Itu merupakan tokoh-tokoh inspirasi di Jawa Tengah. Kemudian, mengapa sih kita perlu memahami teks biografi? Kenapa? Karena supaya kita dapat mengerti tempat yang kita butuhkan. Betul sekali. Pentingnya memahami teks biografi ini untuk sebagai sumber inspirasi atau keteladanan sebagai kalian siswa-siswi generasi muda. Tadi banyak hal yang dapat diteladani oleh tokoh-tokoh yang tadi sudah dijelaskan bersama-sama. Jadi kesimpulannya adalah pembelajaran teks biografi ini mempelajari tentang tokoh inspirasi seseorang. Kemudian keteladanannya bisa dijadikan inspirasi kalian di masa depan. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, HP-nya bisa dikeluarkan lagi. Nah, sebelumnya kalian silakan bisa scan barcode ini. Sudah bisa semua? Semuanya harus bisa masuk ya. Mari kita refleksikan bersama pembelajaran hari ini. Apakah menurut kalian pembelajaran melalui diskusi kelompok ini membantu dalam memahami teks biografi? Silakan bisa diisi masing-masing. Jika ulang ya. Nih. Sudah masuk semua? Lanjut ya. Selanjutnya, apakah kalian merasa lebih mudah memahami teks biografi setelah bekerja bersama teman-teman? Selanjutnya, hal yang menarik dari teks biografi yang kalian baca dan analisis. Silakan bisa ditulis satu kata boleh. Perjuangan, terinspirasi, inspiratif, boleh tulis hal yang paling menarik dari teks biografi yang kalian baca dan analisis dari masing-masing kelompok tadi.
Baik, sudah semuanya ya. Nah, tadi kalian sudah apa? Kegiatan tadi menganalisis, bekerja kelompok, diskusi, presentasi, dan tanya jawab. Nah, untuk kegiatan pada pertemuan berikutnya masih seputar teks biografi, namun dengan tujuan berbeda, yaitu menulis teks biografi. Jadi nanti pelajari tentang menulis teks biografi. Tadi kalian sudah menganalisis, sudah menyampaikan hasil analisis. Untuk pertemuan selanjutnya adalah menulis teks biografi. Silakan bukunya bisa disimpan dan kembali ke tempat duduk masing-masing. Ditata seperti awal. Nah, hari ini kita belajar tentang teks biografi. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita belajar tentang menulis teks biografi. Untuk pertemuan hari ini, Bu Vika akhiri. Sebelum Bu Vika akhiri, ada yang ingin bertanya? Sudah tadi. Nanti kita bisa lanjut di lain waktu. Nah, jika tidak ada pertanyaan terkait materi, bisa kita akhiri bersama-sama. Sebelum tadi di awal kita buka dengan doa, maka di akhir kita tutup dengan doa. Maka dari itu, berdoa disilakan. Selesai, bisa kemas-kemas, bukunya disimpan, dan hati-hati di jalan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.